Pada hari itu Rasulullah memutuskan untuk mengeksekusi 9 orang tokoh yang jahat. Beliau memerintahkan untuk membunuh 9 itu sekalipun mereka tertangkap di bawah kain penutup Ka'bah. Jadi bersembunyi di sana 9 orang tokoh tadi. Sembunyi, dia takut ternyata ya. 9 orang itu ya ketahuan. Ya karena dia musyrik. Nah, karena dia musyrik diiniin apa? Ya takut kan, kayak sudah damai karena ada orang yang 9 tadi, maka kehidupan di Mekah nanti kembali lagi buruk, dijajah lagi. Nah, 9 orang itu Abdul Uzza bin Khattal, Abdullah bin Abu Sakhr, Ikrimah. Nah, ini Ikrimah ya, nanti masuk Islam ya. Ikrimah bin Abu Jahal, Al Haris bin Nufail bin Wahab, Mikyas bin Subabah, Habbar bin Al-Aswad, dan 2 wanita milik Ibnu Khattal yang dia penyanyi ya, yang isian nyanyiannya selalu mencaci Nabi Muhammad dan Sarah, budak sebagian Bani Abdul Muthalib yang membawa surat Hatib bin Abu Balta'ah yang kemarin. Sarah. Lalu apakah mereka ini benar-benar akan dieksekusi? Tentang Abdullah bin Abu Sahr. Abdullah bin Abu Sahr tadi ya, salah satu orang yang mau dieksekusi tadi, dia menemui Utsman bin Affan karena mereka berdua itu saudara sepupuan. Maka Abdullah meminta perlindungan kepada Utsman, dan Utsman pun memintakan pengampunan kepada Rasulullah. Beliau diam cukup lama dan tidak menanggapi permintaan pengampunan itu, dengan harapan para sahabat menghampiri Abdullah bin Abu Sahr dan membunuhnya. Sebelum itu Abdullah bin Abu Sahr sudah masuk Islam. Nah, sebelumnya sudah masuk Islam dan ikut hijrah ke Madinah, tapi dia murtad dan kembali ke Mekah. Jadi sudah Islam, murtad. Jadi kalau membunuh Abu Sahal pun dia bukan muslim. Nah, Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal ini melarikan diri ke Yaman. Lalu istrinya meminta pengampunan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun memberi pengampunan. Dan istrinya menyusul ke Yaman dan mereka kembali ke Mekah dan Ikrimah masuk Islam. Jadi sempat melarikan diri ya Ikrimah itu ya. Sempat melarikan diri lalu masuk Islam. Sedangkan Ibnu Khattal berjuntai di kain penutup Ka'bah, gantungan dia. Seorang menemui Rasulullah dan mengabarkan tentang Ibnu Khattal yang bergantungan tadi. Beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Maka orang itu membunuhnya. Sedangkan Mikyas bin Subabah dibunuh Numailah bin Abdullah. Sebelumnya Mikyas tadi itu juga orang Islam, sudah masuk Islam. Dia pernah pergi bersama orang Ansor, tapi dia membunuh orang Ansor itu. Jadi lagi pergi jalan kemana gitu, dia membunuh orang Ansor. Dia kemudian murtad dan bergabung bersama orang-orang musyrik. Jadi orang yang dibunuh itu yang kayak tadi ya, Mikyas, kemudian siapa tadi? Bukan Khattal, siapa? Abu Sahr ya. Abu Sahr itu mereka itu tidak lagi menjadi orang Islam ya, tidak murtad. Al Haris bin Nufail adalah orang yang dahulu seringkali menyiksa dan mengganggu Rasulullah saat di Mekah. Karena itu dia dibunuh oleh Ali bin Abu Thalib. Habbar bin Al-Aswad, orang yang dahulu pernah menghalangi Zainab binti Rasulullah saat hendak hijrah ke Madinah. Dia mengguncang-guncangkan tempat Zainab itu duduk ya, sekedup yang ditunggangi Zainab hingga putri beliau itu jatuh ke atas tanah.
Akibatnya Zainab tadi keguguran. Pada saat penaklukan Mekah dia berhasil melarikan diri. Keguguran Zainab binti Rasulullah tuh lagi hamil. Keguguran tuh tidak melahirkan pendarahan. Dia keguguran pada saat penaklukan Mekah ini. Habar bin Al-Aswad tadi berhasil melarikan diri, masuk Islam dan Islamnya menjadi bagus. Ternyata dibunuh enggak? Tidak dibunuh. Padahal dia sudah menyebabkan anak Rasul sudah keguguran. Salah seorang dua wanita yang dibunuh sebagai seorang penyanyi masuk Islam. Sarah mendapat perlindungan lalu masuk Islam. Menurut penuturan Ibnu Hajar, Abu Ma'syar menyebutkan bahwa di antara orang yang dijatuhi hukuman mati itu adalah Al-Haris bin Abdul Latil Al-Khuzai yang dibunuh Ali bin Abu Thalib. Al-Hakim juga menyebutkan bahwa ada pula Ka'ab bin Zuhair. Kisah tentang dirinya itu cukup terkenal. Lalu dia masuk Islam dan mendapatkan pujian. Al-Hakim juga menyebutkan Washi bin Harb, Hindun binti Utbah, istri Abu Sofyan masuk Islam. Washi bin Harb, Abu Sofyan masuk Islam. Arnab, budak perempuan milik Ibnu Khattal yang juga dibunuh. Ummu Sa'ad yang juga dibunuh menurut riwayat Ibnu Ishaq. Jadi jumlah mereka yang dibunuh ada 8 orang laki-laki dan 6 perempuan. Tapi boleh jadi Arnab dan Ummu Sa'ad adalah 2 wanita yang ikut dibunuh penyanyi tadi ya. Ada perbedaan nama keduanya karena pertimbangan. Nah itu jadi penyanyi tadi yang dibunuh tadi bisa jadi namanya Arnab dan Ummu Sa'ad, tapi tidak tahu ya, wallahu alam. Safwan termasuk orang yang tidak dijatuhi hukuman mati. Tapi sebagai seorang pemimpin Quraisy yang besar, dia merasa takut terhadap keselamatan dirinya. Inilah yang ini ya, yang dia ngomong dengan cuman dia dengan 2 orang ya. Dia dengan temannya ngomong, tapi Nabi tahu kan? Karena itu Safwan tadi melarikan diri. Umar bin Wahab Jumahi memintakan perlindungan bagi dirinya kepada Rasulullah dan beliau memberikan perlindungan kepada Umar bin Wahab ya. Bahkan beliau memberikan kain kerudung kepala yang beliau pakai saat memasuki Mekah. Umar pun segera menyusul Safwan yang saat itu sedang bersiap-siap naik perahu dari Jeddah dengan tujuan Yaman. Nah, Umar bin Wahab dan Safwan nanti masuk Islam juga. Beri aku kesempatan 2 bulan untuk mengambil keputusan, kata Safwan. Bahkan engkau diberi kesempatan selama 4 bulan, kata Umair. Kemudian Safwan pun masuk Islam, sedangkan istrinya sudah Islam terlebih dahulu dari dirinya. Beliau pun mengesahkan keduanya berdasarkan ikatan pernikahan yang pertama. Sementara Fadhalah adalah orang yang pemberani. Dia menemui Rasulullah secara langsung dan diam-diam hendak membunuh beliau yang sedang tawaf. Setelah saling berhadapan, beliau mengetahui apa yang ada di hati Fadhalah ya. Lalu beliau mengungkapkan apa yang ada di hati Fadhalah tadi, maka saat itu juga Fadhalah masuk Islam. Kan tidak ada manusia yang bisa mengetahui kecuali itu diberitahu oleh wahyu oleh Allah.